Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 8 dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran online Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu bab 2, menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, dan kalian telah melakukan latihan soal. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ini dan ini. Benar sekali. Ini adalah minuman keras. Kedua adalah judi online. Ketiga adalah pertengkaran antara siswa. Lantas, apa hubungannya dari 3 gambar yang Bapak tunjukkan kepada kalian? Tentu saja hubungannya adalah mengenai materi kita hari ini, yang mana pada materi kita hari ini adalah membahas dari 3 gambar berikut ini. Pandangan Islam terhadap minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamar atau yang disebut dengan minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Mengapa? Karena meminum minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lain akan merusak fisik dan mental kita sebagai peminum misalkan. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas belajar, bekerja, dan tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman dan zat terlarang tersebut. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa sih Islam melarang kepada umatnya itu meminum khamar? Karena Allah menghendaki kebaikan hidup seorang mukmin. Kebaikan hidup di sini. Nah, setiap perintah dan larangan yang dimaksud untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Subhanahu wa ta'ala adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Hal ini sebagaimana yang telah dituangkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan disanadkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi, anin Nabi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia
Di samping itu, meminum khamr akan menghalang-halangi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Selain minuman khamr, agama kita Islam juga melarang umatnya untuk berjudi. Hal ini sebagaimana Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum minal amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum khamar, arak, memabukkan, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Kalian mungkin hanya menganggap judi itu seperti bertaruh uang atau kemudian benda. Ada judi yang itu simple tapi kalian sering melakukan, yaitu adalah cabutan. Sering kalian membeli cabutan, pergi ke toko atau toko di samping rumah, baik di rumah maupun di lingkungan temannya. Kemudian kalian beli 2000 cabutannya dan itu belum tentu kalian dapat apa enggak. Nah, itu termasuk judi. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan yang sedemikian. Dari perbuatan meminum khamar, kemudian berjudi, tidak jarang mengakibatkan yang namanya pertengkaran. Bisa kalian lihat dengan mata kalian sendiri, orang-orang yang suka bermain judi dan meminum khamar pasti sering bertengkar. Nah, pertengkaran ini juga oleh agama dilarang. Apalagi kemudian dari pertengkaran menyebabkan yang namanya pembunuhan. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Artinya pertengkaran itu tidak memandang agama. Mau dia agamanya muslim ataupun non muslim. Kita oleh Allah dilarang untuk bertengkar sesama umat manusia. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara yang baik, seperti dengan musyawarah ataupun dialog. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Anil Bara ibni Azibin anna Rasulullah SAW qala la zawalud dunya ahwanu ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haq. Dari Al-Bara bin Azib, sungguhnya Rasulullah pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh mukmin tanpa hak. Nah, dunia dan seisinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan satu nyawa seseorang yang dibunuh tanpa sebab dan lain sebagainya. Hal yang perlu kalian ketahui juga bahwa Allah memberikan hukuman yang tidak ringan bagi orang yang membunuh saudaranya. Orang yang mati karena dibunuh seseorang, kelak di akhirat tangan kanannya memegang kepalanya sendiri dengan urat leher mengeluarkan darah, sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, orang inilah yang membunuhku." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pembunuh itu, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu diseret ke neraka. Sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan keji ini. Artinya
Hukuman bagi seorang pembunuh adalah neraka. Jadi, Bapak harap kalian semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai. Bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran, dan sejenisnya, semua ini dilarang keras dan pertanggungjawabannya berat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, yang bertikai, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat, ancaman hukumannya juga sangat berat. Apa itu? Yaitu diseret ke neraka. Nah, kalian kemudian bertanya, di dunia ini Pak, tidak mungkin kita tidak akan selisih pendapat. Iya, muskil kita tidak akan berselisih pendapat. Tapi bukan berarti solusinya adalah dengan membunuh, tetapi melainkan dengan musyawarah, dialog, berdiskusi, dan lain-lain sebagainya, yang kemudian tidak menyebabkan hilangnya sebuah nyawa. Yang sebagaimana kita tahu tadi di awal, bahwa harga nyawa seseorang itu lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Meminum minuman khamar, judi, dan pertengkaran banyak sekali dampak negatifnya, seperti meminum alkohol berdampak kepada diri sendiri, bahaya judi online berdampak terhadap diri sendiri, narkoba pun juga berdampak terhadap diri sendiri. Ketiga-tiganya itu bagaikan lingkaran setan. Kalau sudah Anda menyentuh narkoba, pasti kemudian kalian akan bersentuhan dengan yang namanya judi. Kalau sudah judi dan menyentuh narkoba, pasti ujung-ujungnya adalah pertikaian dan pertengkaran. Nah, pertengkaran ini tidak sedikit pula menyebabkan yang namanya hilangnya sebuah nyawa. Oleh karena itu, hindarilah sebagai generasi penerus bangsa. Ketahuilah bahwa Indonesia ini kelak maju bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan kalian. Oleh karena itu, Bapak berharap kepada kalian untuk menghindari yang namanya perbuatan tercela ini. Selain kemudian perbuatan ini dilarang oleh negara, tetapi juga dilarang oleh agama kita. Sampailah kita kepada penghujung materi. Ada dua tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama adalah menuliskan hadis dan ayat Al-Quran yang melarang perbuatan meminum, mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, judi, dan pertengkaran. Kedua, tuliskan dampak negatif dari meminum alkohol, judi, dan mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Nah, ayat hadis dan ayat Al-Quran ini bisa kalian lihat di dalam video ini. Terakhir, Bapak sampaikan kepada kalian, masa depan kalian tergantung pada banyak hal, termasuk apa yang telah dimakan, diminum, dan diperbuat. Jangan sampai kalian menyesal disebabkan oleh apa yang kalian makan, apa yang kalian minum, dan apa yang kalian diperbuat. Karena setiap apa yang kita makan, apa yang kita perbuat, apa yang kita minum, semuanya dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.